Pemirsa, eksekusi pemindahan lapak pedagang buah di Asahan, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Para pedagang menangis histeris dan mencoba mengadang petugas. Para pedagang buah di Jalan Tengku Umar Asahan, Sumatera Utara ini histeris karena lapak dagangannya hendak dibongkar petugas. Mereka mencoba menghalangi petugas agar lapak dagangan mereka tidak dibongkar. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap mengeksekusi pembongkaran lapak pedagang buah. Sebelumnya, para pedagang telah diberi peringatan agar mengosongkan lapak mereka yang memakan badan jalan dan kerap mengganggu arus lalu lintas. Kalau sosialisasi sudah lama, setahun lebih semenjak berdirinya dibangunnya pasar buah, kita sudah sosialisasi sama mereka. Kita sudah kasih sosialisasi, kita sudah kasih surat permohonan, surat pernyataan untuk siap di lokasi. Berbagai macam pertemuan sudah kita lakukan dengan pedagang. Selanjutnya, para pedagang dipindahkan ke lokasi yang telah disediakan untuk berjualan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Hendak mengisi BBM, sebuah minibus tiba-tiba melaju kencang dan menabrak petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Akibatnya 2 orang terluka dan mesin pengisian BBM ambruk. Sebuah minibus yang hendak mengisi BBM tiba-tiba melaju kencang saat memasuki SPBU Banyuanyar, Sampang, Jawa Timur. Mobil pun menabrak petugas SPBU, pengendara lain yang sedang mengisi BBM, dan juga kotak pengisian BBM hingga roboh. Akibatnya, seorang petugas SPBU terluka dan mengalami patah kaki. Sementara 1 orang lainnya luka ringan. Yang rusak itu mesinnya sama sepeda motor, terus operatornya kena tabrak juga. Yang ini apa? Luka atau Luka terus sama patah kakinya. Sementara itu, polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Pengemudi yang merupakan seorang perempuan masih diperiksa polisi bersama mobil yang dikendarainya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Ruas Jalan MT Haryono mengarah ke Semanggi, Pancoran, Jakarta Selatan macet. Kemacetan terjadi akibat tumpahnya muatan tanah dari sebuah truk pengangkut tanah. Inilah tumpahan tanah yang berada di tengah ruas Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Tumpahan tanah yang mengakibatkan kemacetan panjang ini berasal dari muatan truk pengangkut tanah yang tumpah pada dini hari tadi. Sejumlah pengendara motor tergelincir karena licinnya jalan akibat hujan yang bercampur tumpahan tanah. Petugas dari dinas terkait akan membersihkan tumpahan tanah yang mengganggu aktivitas lalu lintas. Dari truk-truk dump truck itu loh Pak, yang sering bawa tanah lewat sini, yang truk-truknya gede itu. Pak, kira-kira ada korban nggak sih Pak akibat tumpahan tanah ini Pak? Oh, tadi malam ada kecelakaan kendaraan motor itu. Soalnya kan tadi malam situasinya di sini kan gelap, jadi ada kendaraan motor. Pemirsa, puluhan perempuan yang tergabung dalam Aliansi Emak-Emak Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolrestabes Bandung. Masa menuntut penuntasan berbagai kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi. Puluhan emak-emak ini mendatangi Mapolrestabes Bandung untuk menyampaikan beragam tuntutan di Hari Sumpah Pemuda. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Emak-Emak Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan Sumpah Emak-Emak Indonesia. Puluhan emak-emak siap bertumpah darah demi rakyat dan NKRI berdaulat. Emak-emak ini menyoroti tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum polisi. Sebelum acara orasi kita mulai. Global menuntut keadilan berjalan dengan aman karena melihat realisasi di luar itu sungguh tidak adil ya. Terhadap para perempuan, kepada Ibu Sunarni, Ibu Tawan kita, Ibu Aksape Sunarni, kita berikan tepuk tangan dulu. Allahu Akbar.
ekonomi. Allahu Dan Akbar. masalah sosial Allahu Akbar. yang akan mengganggu Beliau bukan dan hanya sangat seorang mengganggu polwan, tapi dan beliau juga membuat seorang negeri emak-emak ini ya. tidak Makanya baik-baik kita saja. hadirkan di Contohnya sini apa dan aja sih, beliau Bu? menyatakan bahwa oknum tersebut Kemarin itu saya sudah lihat di sedang ini, diproses. di Jadi Mama tenang ya, Insya Allah. ada seorang Mudah-mudahan wanita diproses betul dilecehin dan seksual. betul kita Yang kedua, melihat bahwa mahasiswa oknum di tersebut Smackdown. kita Para emak-emak berharap agar polisi Indonesia bisa menegakkan keadilan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Untuk yang kesekian kalinya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajaran di bawahnya agar memperbaiki laku dan mental dalam bertugas. Kapolri juga mengingatkan tiap pimpinan di institusi Bayangkara mampu menjadi teladan bagi anggota lainnya. Teori, tapi bagaimana kemudian Institusi Bayangkara terus menjadi sorotan akibat sejumlah kasus viral anggotanya yang tidak mencerminkan slogan Polri, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali mengingatkan jajarannya agar kembali menjadi teladan masyarakat. Ia juga meminta polisi juga jangan bersikap anti kritik. Terhadap para pimpinan institusi Polri, Listio Sigit Prabowo menegaskan agar tidak ragu menindak jika ada anak buah yang melakukan kesalahan. kita yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Ya, belakangan institusi Polri jadi sorotan karena munculnya berbagai insiden negatif yang melibatkan anggotanya. Mulai dari Kapolsek yang meniduri anak tersangka hingga Kapolres yang memukul bawahannya. Padahal pada janjinya saat tes kelayakan, Kapolri berjanji ingin menunjukkan polisi yang tegas dan humanis. Polri menjadi sorotan setelah berbagai insiden terjadi beberapa pekan belakangan. Mantan Kapolsek Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Ibtu IDGN diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri pada 23 Oktober lalu karena perbuatan asusila terhadap seorang remaja yang ayahnya menjadi tersangka. IDGN memperkosa korban agar ayahnya dapat dibebaskan dari kasus yang menjeratnya di Polsek Parigi. Atas putusan dalam sidang etik, IDGN kini mengajukan banding. Sementara di Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang istri tersangka narkoba diperkosa anggota Polsek Kuta Limbaru walau dalam kondisi hamil. Aksi cabul merupakan akumulasi dari sejumlah ancaman dan pemerasan terhadap korban. Selain itu, para penyidik lainnya juga diduga memeras serta menghilangkan barang bukti 2 sepeda motor milik tersangka. 6 orang anggota Polsek diduga terlibat. Akibatnya Kapolsek Kuta Limbaru, AKP Henry Surbakti, dan Kanit Reskrim Ibda Syafrizal dicopot karena dianggap bertanggung jawab. AKBP SA dinonaktifkan dari jabatan Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara karena memukul bawahannya. Kasus ini mencuat usai video pemukulan viral. Penyebabnya diduga masalah sepele karena acara virtual yang dihadirinya mengalami masalah, sementara anggotanya yang bertugas tidak merespon ketika dihubungi. AKBP SA diperiksa Propam Polda Kalimantan Utara. Namun belakangan muncul video dari Brigadir SL yang dipukuli Kapolres. Dirinya meminta maaf karena menyebarkan video hingga viral. Hal ini membuat warganet keheranan karena korban sudah dipukuli malah minta maaf. Kasus yang juga menarik perhatian lainnya adalah ketika mahasiswa dibanting polisi saat membubarkan demo HUT Kota Tangerang pada 13 Oktober lalu. Aksi terekam kamera hingga viral. Melalui sidang etik, Brigadir NP yang membanting mahasiswa akhirnya dikenakan pasal berlapis. Ditahan 21 hari, dimutasi menjadi Bintara Polresta Tangerang hingga penundaan kenaikan jabatan.
Pemirsa, sebuah pos polisi di Aceh Barat Aceh ditembak orang tak dikenal. Dalam penembakan secara brutal, sejumlah kaca, dinding pos, dan mobil warga terkena sasaran tembak. Pos polisi di Desa Mautulang, Aceh Barat Aceh ditembak oleh orang tak dikenal pukul 3 dini hari tadi. Penembakan secara brutal mengakibatkan kaca pos polisi pecah terkena peluru. Sejumlah dinding juga berlubang. Selain menembak pos polisi, sasaran tembak juga mengarah ke sebuah mobil milik warga yang terparkir di samping pos polisi. Untuk jumlah tembakan itu kita masih kumpulkan barang bukti di lapangan, dan untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan dari pihak Satreskrim, dan nanti kita akan di-backup oleh Polda Aceh. Petugas mengidentifikasi tempat kejadian dan menemukan sejumlah selongsong dan proyektil peluru yang berserakan. Untuk mengungkap kasus ini, jajaran Polres Aceh Barat dibantu Polda Aceh telah menurunkan tim pemburu untuk menangkap pelaku penembakan. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan.